Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Zatria dengan NPM 18010046 dengan mata kuliah metodologi penelitian, di mana di sini saya akan menjelaskan di mana judul proposal saya yaitu pengaruh model number head together atau NHT terhadap peningkatan kemampuan sosial skill dan hasil belajar siswa pada materi sel di kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti tahun pelajaran 2020-2021. Di mana saya di sini akan menjelaskan pada bab 1 yaitu latar belakang, di mana latar belakang ini menjelaskan tentang masalah-masalah yang terjadi di dalam proposal saya ini. Nah, di mana permasalahan yang terjadi yaitu dalam proses pembelajaran siswa, di mana didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa hanya diarahkan untuk sekedar menerima dan menghafal informasi pengetahuan yang diberikan oleh guru. Siswa hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran sementara guru bertindak sebagai sumber belajar. Nah, permasalahan yang sering muncul pada saat pembelajaran yakni masalah banyak siswa yang masih bermain-main pada saat pembelajaran, minat bertanya kepada guru masih rendah, hanya beberapa siswa saja yang tanpa antusias untuk menjawab bila guru bertanya. Hal ini merupakan salah satu yang tidak diinginkan berhasil dalam diri siswa itu sendiri, sehingga masih rendahnya hasil belajar siswa. Nah, di sini guru juga cenderung lebih banyak menggunakan metode ceramah, sehingga peserta didik lebih cenderung berinteraksi dalam proses pembelajaran dan akan berdampak kepada proses pembelajaran itu sendiri. Dengan adanya dan permasalahan yang terjadi selanjutnya yaitu di mana dengan adanya materi sel ini banyak siswa yang masih kurang paham dengan materi ini, disebabkan materi ini masih cukup sulit dipahami oleh siswa. Nah, dengan adanya dengan adanya pembelajaran kooperatif seperti model NHT, di mana model NHT ini didorong untuk mempengaruhi pola interaksi siswa, maka akan berdampak kepada kemampuan sosial skill siswa. Dan model tipe NHT ini akan membuat siswa tidak jenuh dalam kegiatan pembelajaran, dan siswa dapat sharing dengan teman-temannya untuk memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru, karena guru hanya sebagai fasilitator untuk mengembangkan pengetahuan siswa serta mampu membuat siswa bertanggung jawab lebih baik lagi pada saat pembelajaran, dan itu akan berdampak kepada peningkatan kemampuan sosial skill dan hasil belajar yang akan berlangsung. Nah, untuk itu dengan adanya permasalahan tersebut, maka diharapkan dengan adanya model NHT ini dapat meningkatkan kemampuan sosial skill dan hasil belajar siswa pada pembelajaran biologi, yaitu materi sel. Yang kedua itu ada identifikasi masalah. Yang pertama, aktivitas pembelajaran masih terpusat kepada guru. Gurulah yang menjadi informasi dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa yang kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya, akibatnya siswa tersebut kurang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, kurangnya penerapan model pembelajaran dalam pelaksanaan proses belajar.
atau konvensional, di mana guru tersebut masih menggunakan metode ceramah, sehingga tidak adanya model, maka proses pembelajaran tersebut jarang untuk jarang untuk tercapai gitu. Yang ke yang keempat, tidak meningkatnya hasil belajar. Yang kelima, pembelajaran kurang memberikan penalaran tingkat tinggi. Keenam, kurang tumbuhnya interaksi, keterampilan sosial dan motivasi. Yang ketujuh, kurang meningkatkan hubungan antara manusia yang heterogen. Yang ke-8, meningkatkan sikap harga diri siswa. Nah, selanjutnya itu ada pembatasan masalah. Nah, di mana agar penelitian ini lebih tertera, terfokus, dan tidak meluas, maka penelitian ini yaitu mengukur kemampuan social skill dan hasil belajar siswa pada materi sel yang menggunakan model NHT. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini yang pertama, apakah model NHT berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan sosial skill siswa pada materi sel di SMA Negeri 1 Linggosari Baganti. Yang kedua, apakah model NHT berpengaruh terhadap hasil belajar pada materi sel di SMA Negeri 1 Linggosari Baganti. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian dalam proposal saya yaitu untuk mengetahui pengaruh model NHT terhadap peningkatan kemampuan sosial skill siswa SMA Negeri 1 Linggosari Baganti. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh model NHT terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi sel di SMA Negeri 1 Linggosari Baganti. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian saya ini yang pertama, memberikan solusi terhadap kendala yang dialami siswa pada proses pembelajaran, yaitu dengan adanya model NHT tadi. Nah, yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan sosial skill siswa menggunakan model NHT. Selanjutnya, dapat meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan model NHT. Baik, selanjutnya itu ada bab 2 atau tinjauan pustaka. Yang pertama itu pembahasan teori, di mana pada pembahasan teori ini menjelaskan tentang teori-teori pendukung sehingga penelitian ini tidak melenceng dari penelitian yang akan dilakukan. Pada pembahasan teori saya, di mana menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran number head together, kemampuan sosial skill siswa, serta hasil belajar. Nah, di sini sehingga tidak perlu dijelaskan lagi. Selanjutnya itu ada hasil penelitian relevan, di mana pada penelitian Asrida 2019 yang berjudul pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan gaya belajar terhadap keterampilan sosial pada SMA 3 Sigi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menggunakan model NHT dapat meningkatkan social skill pada peserta didik. Nah, persamaan pada penelitian saya dengan dia yaitu menerapkan model NHT, meningkatkan keterampilan sosial. Perbedaannya yaitu dia memakai gaya belajar terhadap keterampilan sosialnya. Yang selanjutnya itu hasil penelitian Asnaini Rauf 2017, di mana berjudul pengaruh model pembelajaran tipe number head together atau NHT terhadap motivasi dan hasil belajar IPA Biologi SMP Negeri 1 Watampon. Model NHT dapat meningkatkan hasil belajar.
Nah, persamaan yaitu memakai model NHT yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar, sedangkan perbedaannya skripsi ini memakai motivasi belajar, sedangkan saya tidak. Selanjutnya itu ada kerangka pikir, dimana kerangka pikir saya ini permasalahan yang terjadi yaitu yang pertama, pembelajaran biologi dilakukan dengan metode ceramah. Selanjutnya, pembelajaran biologi tersebut tidak bersifat membosankan, tidak menarik, yang menyebabkan siswa mengantuk, tidak berminat untuk aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dengan kondisi tersebut menunjukkan siswa akan kurang berminat dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, itu dampaknya yang terjadi. Nah, sehingga dilakukan sebuah inovasi atau sebuah penelitian di mana pembelajaran dengan materi sel dapat dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. Selanjutnya, di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, dapat mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka dan dapat meningkatkan kemampuan social skill dan hasil belajar peserta didik. Maka dilakukan sebuah penelitian di mana penelitian saya berjudul Pengaruh Model Pembelajaran NHT terhadap peningkatan kemampuan social skill dan hasil belajar siswa pada materi sel di kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Linggosari Baganti tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya itu ada hipotesis, di mana HA pengaruh antar label. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu dapat berpengaruh yang signifikan mode pembelajaran NHT terhadap peningkatan kemampuan social skill dan hasil belajar pada materi sel kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Linggosari Baganti. HO, di mana HO tidak adanya pengaruh antar variabel. Adapun hipotesis pada penelitian ini tidak terdapat pengaruh signifikan mode pembelajaran NHT terhadap peningkatan kemampuan social skill dan hasil belajar pada materi sel di kelas 11. Baik, selanjutnya itu ada metode penelitian, yaitu pada jenis yang pertama itu ada jenis penelitian, di mana jenis penelitian saya ini yaitu eksperimen, dan penelitian ini menggunakan metode eksperimen semo atau kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent group pretest post-test design. Penelitian ini dilaksanakan adalah menggunakan model NHT, sedangkan pada kelas kontrol tidak menggunakan model NHT. Adapun rancangannya, eksperimen ada P1, pada pretestnya, treatmentnya ada Q1, post-testnya ada O1, sedangkan pada kontrol O2, treatmentnya Q2 dan post-testnya O2, dimana keterangannya dengan Q1 yaitu perilaku yang diberikan pada kelas eksperimen, yaitu kegiatan pembelajaran menggunakan model NHT. Sedangkan Q2 perilaku yang diberikan pada kelas kontrol, yaitu kegiatan pembelajaran yang tidak menggunakan model NHT. Sedangkan O, tes akhir yang diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol di akhir penelitian. Pada penelitian ini, kelompok eksperimen dan kontrol tidak dipilih secara random karena sampelnya yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, selanjutnya itu ada tempat dan waktu.
Tempatnya lokasi penelitian ini di SMA Negeri 1 Linggosari Baganti dengan subjek uji coba produk hasil penelitian kelas IPA kelas 11 IPA 2 dan 11 IPA 3. Waktu yang digunakan penelitian ini sekitar 6 bulan, mulai dari bulan 1 Februari sampai bulan 1 Juli 2021. Sedangkan pada populasi sampel dan sampling, yang pertama itu ada populasi dalam penelitian ini siswa SMA Negeri 1 Linggosari Baganti kelas 11 tahun ajaran 2020-2021 sebanyak 3 kelas, yaitu IPA 1, IPA 2, dan IPA 3 dengan jumlah siswa 105. Mana IPA 2 34 dan IPA 3 36. Jadi totalnya sedangkan IPA 1 35, IPA 2 34, IPA 3 36 sehingga totalnya 100. Selanjutnya itu ada sampel dimana berdasarkan uji yang telah dilakukan dapat dikatakan populasi normal dan homogen. Penarikan sampel yang dilakukan oleh subjek random sampling dengan cara mengambil kelas sampel secara acak dengan menggunakan kertas undian. Kertas undian pertama merupakan kelas eksperimen 11 IPA 2 dan undian kedua sebagai kelas kontrol 11 IPA 3. Dimana kelas IPA 2 ini sebanyak 34 siswa, IPA 3 36 siswa, jadi totalnya 70 siswa. Teknik sampling yang digunakan penelitian yaitu sampel jenuh yang merupakan teknik penentuan sampel bila melakukan anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Yang selanjutnya itu ada metode pengumpulan data, yang dimana pengumpulan data pada penelitian saya ini memakai observasi dan tes, dimana observasi dalam penelitian ini melakukan sebuah pengamatan melalui lembar observasi yang tertera pada dalam proposal saya. Selanjutnya itu ada tes dilakukan yaitu pretest dan posttest. Pretest digunakan untuk mengukur kemampuan awal dan hasil belajar yang dilakukan tindakan. Tes awal yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran diberikan kepada siswa dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang diajarkan telah dapat diskusi oleh siswa. Sedangkan post-testnya tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pembelajaran tergolong penting, sudah dikuasai dan sebaik-baiknya oleh siswa. Selanjutnya itu ada definisi operasional, dimana yang pertama definisi operasional, model pembelajaran NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pertanyaan, berpikir bersama, dan pemberian jawaban. Selanjutnya, kemampuan social skill adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang dimiliki seseorang peserta didik melalui hubungan interaksi dengan teman maupun guru. Selanjutnya itu ada hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Selanjutnya itu ada instrumen, di mana instrumen dipakai adalah observasi, di mana penelitian ini pengamatan terhadap perilaku guru dan siswa selama proses pembelajaran pada materi sel ini berlangsung. Hasil pengamatan tertulis dalam lembar observasi telah disediakan. Data observasi berupa hasil kegiatan guru dan siswa selama pembelajaran proses berlangsung. Nah, lampirannya itu ada di proposal saya. Yang kedua itu tes
tes yang tersusun berbentuk tes objektif adalah berdasarkan pokok pembahasan yang telah dipelajari, baik selanjutnya analisis data, di mana pada penelitian saya ini menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis, di mana uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Selanjutnya uji homogenitas. Homogenitas ini yaitu menggunakan program SPSS versi 21 yang menggunakan uji Levin dengan kriteria jika nilai signifikansi LNF 0,05 maka data akan homogen. Selanjutnya itu ada uji hipotesis, di mana HO hasil belajar siswa yang menerapkan model NHT sama dengan hasil belajar siswa pada materi sel menerapkan pembelajaran konvensional. H1 hasil belajar siswa menerapkan model NHT lebih baik dari hasil belajar siswa menerapkan mode pembelajaran konvensional, di mana pada penelitian ini distribusi normal dan mempunyai variasi homogen. Di sini ada rumusnya. Selanjutnya itu ada prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Di mana tahap persiapan yang pertama menetapkan tempat penelitian, di mana penelitian saya ini di SMA Negeri 1 Lenggosari Beganti. Penelitian ini sekitar 6 bulan. Yang selanjutnya mengumpulkan data panduan belajar dan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya membuat sebuah kisi-kisi soal uji coba. Selanjutnya jumlah soal uji coba dan menyusun soal uji sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat. Selanjutnya membuat RPP dan membuat kisi-kisi penyusunan instrumen soal pilihan ganda. Selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan ini terbagi menjadi 3. Itu ada langkah-langkah pengamatan observasi. Pada tahap ini dilakukan setiap melaksanakan tindakan oleh tindakan guru dengan bantuan observasi, yaitu meliputi mempersiapkan perangkat pembelajaran, menjelaskan materi yang diiringi untuk duduk dalam kelompoknya dan memberikan nomor untuk masing-masing siswa. Guru memberikan bimbingan kelompok. Guru menunjukkan soal kepada nomor yang telah ditunjuk dan menunjukkan soal kepada nomor yang telah memperhatikan tingkah laku siswa. Guru melayani pertanyaan siswa dan guru menyimpulkan jawaban. Selanjutnya itu langkah-langkah pembelajaran kelas eksperimen. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, guru mempresentasikan materi yang berlangsung. Guru membagi peserta didik ke dalam 4 atau 5 orang kepada setiap kelompok dan memberikan nomor 1 sampai terhadap jawaban pertanyaan dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban itu. Selanjutnya, guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian peserta didik nomornya sesuai mengacukan tangannya dan mencoba untuk menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. Selanjutnya itu ada langkah-langkah pembelajaran kelas kontrol, di mana pertama guru menyampaikan pembelajaran materi sel dengan menggunakan cara belajar biasa seperti modal konvensional. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok
tetapi tidak secara heterogen. Selanjutnya, guru memberikan lembar evaluasi, siswa mengisi lembar evaluasi. Yang tidak mengerti dan akan dibahas. Guru memberikan tugas rumah atau PR dan selanjutnya itu ada tahap penyelesaian. Nah, tahap penyelesaian ini setelah melakukan pembelajaran, peneliti akan memberi kelas sampel untuk mengetahui hasil belajar. Akhir diberikan masing-masing kelas eksperimen dan kontrol, dan dilanjutkan mengolah data yang telah didapat. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada proposal yang saya buat. Saya salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.